yang kuat, Bapak Ibu, sehingga dia terjun sampai ke bawah. Dia sangat memperhatikan detail, terutama landscape. Jadi tingkat seni Pak Triyatma ini sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap detail gedung-gedung yang ada, perumahan yang ada itu ditata dengan apik dan profesional, didukung oleh arsitek-arsitek internasional. Kita bisa lihat Senayan City, Central Park, Podomoro City, Emporium Pluit Mall, Green Bay Walk Mall, Green Bay Mall, ya, terus Tamrin City, Mangga 2 Square, Paku Buwono, ya, The Paku Buwono, Tamrin City, ya. Jadi jadi visi dan leadership dari Pak Triyatma sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yang berikutnya, nah kita melihat bahwa Jakarta saat ini sudah 10,8 juta residents, ya, dengan kepadatan sekitar 16,8 people, orang per kilometer persegi, ya. Sebenarnya sudah nggak terlalu layak untuk menjadi hunian yang sehat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi tahun ini, Bapak Ibu, kita sudah diserang oleh banjir. Kalau daerah saya nih, Bapak Ibu, ya, di Kelapa Gading, itu saya sudah mengalami 5 kali banjir, ya, luar biasa. Habis itu langsung dihajar pandemi COVID, ya. Jadi merupakan sebuah perjuangan hidup yang luar biasa kalau buat masyarakat di Kelapa Gading. Mungkin ada dari Bapak juga ini Kelapa Gading, ya. Belum lagi udaranya, ya. Belum lagi tingkat stresnya. Apalagi sekarang sudah dimulai lagi ganjil genap sudah berjalan lagi, ya. Jadi Jakarta mungkin saya udah bilang, makanya kita harus pindah sebenarnya ibu kota kita. Oke, yang nextnya Serpong sekarang. Serpong itu 1,2 juta residen, tapi kepadatannya ternyata lebih tinggi daripada Jakarta, yaitu 18.000 orang per kilometer persegi. Nah, Serpong ini juga, nanti saya jelaskan juga, terjadi perpindahan dari Jakarta Serpong yang begitu fantastis, luar biasa. Serpong menjadi kota mandiri, harganya pun sekarang mungkin sudah sangat luar biasa, ya, sehingga dibutuhkan satu tempat lagi, bergeser lagi, ya. Itu nggak jauh lokasinya, yaitu Tenjo, hijau, Bapak Ibu, udara bersih, ketinggiannya itu sekitar 50 meter sampai 80 meter di atas permukaan laut, ya. Dan terutama harga tanahnya di situ masih sangat murah, walaupun dari Tenjo ke Serpong itu hanya 15-20 menit. Wah, kok bisa? Yuk kita lanjutkan lagi. Next. Ya. Nah, ini kita lihat sekitar tahun 90 Serpong itu merupakan penambangan pasir. Tahun 30 tahun yang lalu, ya, penambangan pasir, Bapak Ibu, ya. Kalau Tenjo sekarang masih bagus, tanahnya masih subur. Kalau ini pasir, ya, mining. Dulu tidak dilihat orang, apalagi dilirik orang. Tapi sekarang Serpong menjadi kota mandiri dan kota modern yang sangat disukai, ya, menjadi satu investasi tanah favorit di sana, ya. Siapa yang nggak kenal Serpong? Semua orang berpacu-pacu untuk investasi di Serpong. Nah, tapi saat ini harganya, Bapak Ibu, ya bisa dibilang harganya sudah melampaui juga, ya, melampaui yang sesuatu yang sangat tinggi, ya. Oke, jadi Serpong itu sudah tinggi harganya, Bapak Ibu, ya. Nah, berikutnya Ultimate Sunrise Property. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor itu meningkat sangat pesat, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini orang-orang di barat, khususnya di barat, Jakarta Barat itu paling padat. Dia bergeser ke Serpong semuanya, ke Tangerang Selatan. Dan juga yang ke bawah itu ke Bogor.
itu juga sudah makin padat. Next, ya. Dan otomatis jika density, kepadatan dalam satu kota itu meningkat, yang pasti pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor itu ada di 6,21%. Ya, itu di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia ya masih tahun 2019 ya, kemarin di 5%-an di kisaran seperti itu. Nah, sekarang memang kita agak anjlok Bapak Ibu. Nah, yang tugas kita untuk menaikkan menaikkan economic growth di Indonesia itu berada di wilayah Bogor sebenarnya. Jadi Tenjo berada di Kabupaten Bogor. Tapi lucunya nih Bapak Ibu, mungkin ini bisa dibilang hoki juga ya, ini lokasinya sangat strategis. Jadi Tenjo itu ada persis di perbatasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Banten. Nah, jadi pasarnya, market share-nya itu nanti, itu akan terbesar dari 3 kabupaten ini. Mungkin Bapak Ibu bisa di zoom atau bisa dibesarkan sedikit ya, dari handphone Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang pertama itu kita ada di tengah-tengah antara Tangerang, Banten dan Bogor, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita yang berwarna kuning, Kota Podomoro Tenjo, ya. Nah, bisa diakses, ada 3 akses, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu jalur KRL, ya, jalur KRL, ya. Nah, Bapak Ibu lihat jalur KRL, ya, kita bisa naik langsung dari stasiun Palmerah atau Kebayoran atau Jurangmangu. Ya, mulai dari situ ya, itu sekitar 6 stasiun itu masuk ke Serpong, Bapak Ibu. Ya, ke Cisauk ya, di situ ada stasiun Cisauk. Dari Palmerah situ 6 stasiun menuju ke Serpong. Nah, dari Serpong itu sekitar 5 stasiun lagi menuju stasiun Tenjo dari Cisauk. Jadi total kira-kira 11-12 stasiun saja Bapak Ibu. Ya, kalau dari Jurangmangu ya, dari perbatasan dari Bintaro itu sekitar 40 menit lah Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Yang kedua, selain lewat KRL komuter dari Jakarta langsung, ya, yang kedua bisa lewat jalur tol Serpong Balaraja, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan melihat video animasi dan video progres. Ya, ternyata tol Serpong Balaraja ini sudah dimulai pekerjaannya, ya. Nah, yang berikutnya, ke tol Jatinangor itu lebih kurang hanya 20 km. 20 km kalau dibagi 80 atau bagi 100 km per jam, itu hanya sekitar 15-20 menit dari Serpong. Turun langsung di Kota Podomoro Tenjo. Nah, berikutnya yang ketiga adalah akses dari Jakarta Merak, Bapak Ibu. Ya, Jakarta Merak Toll Road. Bisa di zoom out. Jakarta Merak Toll Road, kita keluar di pintu tol gate Balaraja Timur, Bapak Ibu. Ya, bukan Balaraja Barat, tapi Balaraja Timur, tol gate yang terdepan, yang Balaraja Timur yang pertama. Ya, di situ menuju ke Kota Podomoro lebih kurang sekitar 7 km 8 km. Mohon di mute operator semuanya ya. Oke, jadi tol plan Serpong Balaraja ini ya, untuk informasi Bapak Ibu sudah mendapat Perpres, peraturan presiden, dan siapapun presidennya nanti yang ganti, tol gate ini akan terus dijalankan, dilaksanakan. Dan di situ tercantum di poin
pembangunan tol Serpong Balaraja, ya, accomplishment-nya itu 2024, Bapak Ibu. Ya, saya sudah mendapatkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi. Dan ini memang sudah dimulai. Next. Tahap pertama sudah dimulai. Ya. Dan ini cepat sekali Bapak Ibu. Dan ini juga, nah ini plan-nya. Plan, ya, yang merah itu nanti terus Balaraja langsung menyambung ke Soekarno-Hatta. Ya. Plan tol Serpong Balaraja. Accomplishment-nya 2024. Tapi kalau untuk ketiga raksa, saya rasa bisa mungkin lebih cepat lagi. Karena 2024 itu sampai ke Balaraja terus ke Soekarno-Hatta. Ya. Ya, coba bisa ditayangkan animasi video plan tol Serpong Balaraja. Bisa lihat, tolong di YouTube. Itu banyak sekali dari nanti yang membangun adalah Wika. Ya, untuk tol Serpong Balaraja ini, ya, tahap pertama kelihatannya akan diselesaikan tahun 2021, ya. Nah, ini saya nggak full karena waktu, Bapak Ibu, jadi saya hanya kasih lihat sekilas saja. Oke, next. Jadi kita tahu Bapak Ibu, sebuah properti jika dilalui oleh, ya, sebuah tol yang direct, pastinya harga properti itu nantinya akan meningkat sangat tajam, ya, menjadi sebuah investasi yang luar biasa, ya, karena aksesnya itu nanti menjadi sangat bagus, ya. Nah, Bapak Ibu tahulah kalau Agung Podomoro kita di awal itu pasti sudah inilah underground, kita udah cek, ya, dengan pemerintah juga kita sudah berkoordinasi, ya, meyakinkan bahwa proyek kita ini akan dilewati oleh tol Serpong Balaraja. Ya, udah Bapak Ibu sudah lihat semuanya, ya. Ini animasinya Bapak Ibu. Secara luar biasa Bapak Ibu. Karena itu tadi, karena pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan, Bogor, dan Banten itu sangat pesat. Sehingga jika tol Jakarta Meraknya itu terlampau jauh, itu harus dibuat tol yang arah bawahnya. Sehingga bisa mempercepat semuanya.
Karena perumahan-perumahan besar di situ, properti-properti besar, semuanya ada juga di sekitar situ. Oke, next, sekarang kita progress projectnya. Dan kita tahu itu Majak Tenjo, ya, itu menjadi pusat pengembangan kota mandiri, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah pemerintah Indonesia, ya. Jadi the next city itu akan menuju ke arah barat dari Jakarta. Dan di situ juga itu kalau saya tanya dengan kebetulan saya kenal dengan Perserikatan Buruh di Indonesia, ya, itu mereka bilang pabrik-pabrik terpadat itu ada di daerah situ, Cikupa, ya, Cikande, di situ Tenjo, di situ Banten, ya. Oke, next yuk kita lihat progress project. Cepet aja, ya. Waktunya, mengingat waktu. Tapi Bapak Ibu perlu lihat, ya, supaya meyakinkan. Kenapa saya insist untuk lihat gambar ini, supaya melihat bahwa, nah, ini di sekitar Ion Mall, Bapak Ibu, ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya nih, ya. Kalau saya tinggal di Kelapa Gading, sekali-sekali doang saya ke Serpong, ya. Saya kadang sering ke itu, ya, ke Alam Sutra, ya, kemana, ya, ke Serpong, Living World, ya. Kita juga pameran di Living World, ya. Mulai besok kita pameran di Living World, ya. Nah, ini project progressnya, ya. Jadi sudah mulai. Ya, ya, saya rasa cukup, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube, ya, di YouTube, biar untuk mempersingkat waktu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi untuk accessibility and location tidak perlu diragukan lagi, ya. Lokasi dan akses ini yang pasti akan meningkatkan investasi nantinya ke depannya. Oke, yang berikut adalah rencana Grand TOD kita. Nah, Grand TOD kita juga sudah ada perpresnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, terutama peraturan Presiden nomor 55 tadi. Ini ada di poin, sorry, saya nggak cantumkan poinnya, tapi di situ tercantum adalah TOD 3 Raksa. Nah, lokasinya di mana, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa zoom sendiri, ya. Jadi itu ada stasiun Tenjo dan stasiun 3 Raksa, Bapak Ibu. Nah, kita Agung Podomoro, kita akan membuat stasiun Grand TOD itu persis di tengah-tengahnya antara stasiun Tenjo dan stasiun 3 Raksa. Ya, jadi Grand TOD itu kemarin banyak pertanyaan di WA, ya. Di mana sih, Pak, 3 Raksa? Nah, itu di tengah-tengahnya persis, karena itu lahan kita yang menempel. Nah, jadi nanti dari Grand TOD itu, ya, itu persis adanya di lahan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti punya rumah di Kota Podomoro Tenjo, setelah turun di stasiun, nanti stasiunnya mungkin namanya Podomoro 3 Raksa, tapi ini mungkin, ya, Bapak Ibu, ini masih digarap oleh PT KAI dan Agung Podomoro Land, ya. Nah, jadi nanti dari stasiun itu bisa langsung jalan menuju cluster premium kita yang nanti akan kita pasarkan pertama kali, ya. Jadi kita nggak simpen-simpen yang bagus di belakang, Bapak Ibu. Kita keluarkan yang bagus, yang premium, yang super, ya, bukan KW super, Bapak Ibu, ya. Ini genuine, asli, ya, di awal pemasaran kita, di dekat TOD, di klaster yang terdekat dengan TOD. Oke, next. Kita lihat TOD kita bentuknya seperti apa. Berikut adalah Grand Station kita yang sudah didesain, ya. Sangat luar biasa, ya. Kalau saya lihat ini udah kayak ini, ya,
lebih megah daripada international airport di daerah-daerah ini bahkan ya. Grand Station Podomoro, kota Podomoro Tiga Raksa ya. Nanti di situ akan terintegrasi mall atau mungkin ini ya pasar modern dan hotel ya. Terus bus station, ada shuttle ya, ada hub and connectivity ya. Next ya. Nah, Bapak Ibu juga tahu kalau ada grand station yang megah, yang modern, yang unik ya, artinya akan meningkatkan harga kota Podomoro Tenjo dengan sangat luar biasa ya. Apalagi nanti kalau sudah mulai Bapak Ibu, dan pasti harganya pasti akan bergerak Bapak Ibu. Kapan dibangunnya Pak? Ya kita lihat dulu ya, nanti penglihatan dulu nih Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa. Nah ini stasiun Kota Podomoro ya, nanti kita sama-sama ngopi di stasiun Kota Podomoro di Tiga Raksa Bapak Ibu ya. Nanti saya akan panggil seluruh tenant-tenant mall Central Park, Mall Kuningan City ya, kita akan taruh di situ Starbucks apa ya, kita akan taruh di situ, kita akan ngopi nanti di situ ya. Oke, next. Nah, nggak hanya itu Bapak Ibu, jadi PT KAI juga sudah confirm ya, sudah approve penandatanganan MOU bahwa kita Agung Podomoro Land, Agung Podomoro Group akan membangun ya sebuah Grand TOD di kawasan Tenjo tersebut ya, dan juga jembatan layang nantinya ya. Penandatanganan MOU ini sebagai sah nih. Nanti juga pada tanggal 20-an itu nanti akan ada penandatanganan dimulainya pembangunan TOD ya. Diperkirakan akhir tahun ini ya, itu akan dimulai pembangunan Grand TOD kita. Next. Ya, jadi Bapak Ibu sudah ada dua ya pembangunan di depan, Tol Serpong Balaraja, Grand TOD, dan yang ketiga Bapak Ibu yang sangat luar biasa yaitu fasilitas keagamaan umat Muslim Bapak Ibu, yaitu kita akan membangun sebuah Masjid Agung Tenjo. Wow, luar biasa ya. Nanti kita akan bangun masjid yang unik ya. Saat ini di Podomoro Golf View juga sudah dibangun masjid di Cimanggis ya, di Podomoro Golf View ya, nanti di Podomoro Park ya. Kita akan bangun sebuah ultimate iconic landmark ya. Nanti kita akan desain ya, semoga bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara Bapak Ibu ya, seperti mungkin Masjid Hagia Sophia di Turki ya, seperti di Yerusalem ya. Nah itu semua hardscape-nya. Nah yang berikut Bapak Ibu, nah ini ultimate smart city infrastructure ya. Kita ini merupakan nafasnya kaum milenial, kaum alpha, kaum beta ya, anak-anak kita ya. Mereka tidak lepas dari wifi kata orang ya. Nah makanya kita lengkapi dari work from home. Nanti kesibukan kita nanti akan banyak di rumah, akan banyak, kita akan nanti istri kita, bapak kita, anak kita itu bisa jualan, bisa bisnis dari rumah, dari handphone kita. Nah makanya kita persiapkan sebuah information technology system yang luar biasa. Saya percaya kalau kota yang baru lebih gampang Bapak Ibu nyusunnya ya, semuanya nanti backbone infrastruktur, fiber optik, semuanya sudah ditanam di bawah tanah. Sistem pengairan ya, kemudian waste management system, sistem pembuangannya, dan high speed internet yang pastinya ya. Semuanya akan kita siapkan di Kota Mandiri Kota Podomoro Tenjo. Yang berikut, Kota Podomoro Tenjo ini, visi kita yang tadi Pak Triatma di awal sudah founding ya, sudah stated, itu menjadi the next Serpong Bapak Ibu. 2,5 juta rupiah, bukan dolar ya Bapak Ibu
rupiah per meter persegi. Ya, dan hanya berbeda 15 sampai 20 menit dengan KRL. Sekitar 5 stasiun dari Serpong. Atau nanti sekitar 15 menit dicapai dari Ion Mall menuju ke Tenjo lewat tol Serpong Banaraja, 15-20 menit. Ya, jadi memang the next Serpong ini, Kota Podomoro Tenjo ini benar-benar Bapak Ibu sebagai sunrise property. Ya, kalau tunggu sebentar lagi harganya akan rise up segera. Jadinya bilang untuk konsumen-konsumen Bapak Ibu jangan tunggu sebentar lagi, ya, karena semuanya sudah mulai dibangun Bapak Ibu. Ya, dari tolnya mulai sudah dibangun. Kereta api Grand TOD-nya ya segera dibangun ya. Kalau sudah mulai ada pembangunan ya, itu harganya saya yakin bukan 2 sampai 2,5 juta per meter lagi. Apalagi next 5 to 10 years ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri apakah tanahnya masih seharga 2 sampai 2,5 juta per meter persegi. Apalagi nanti kalau sudah pembangunannya, rumahnya dibangun, nanti kita merupakan sebuah kawasan, mungkin saya belum cantumkan, 650 hektar luas kita total. Ya, untuk tahap pertama nanti akan dijelaskan oleh Pak Adi lebih detail lagi. Next, tujuan kita agar semua orang bisa hidup lebih sehat, ya, lebih harmoni dengan fresh air dan water sebagai healthy living. Nah, yang berikut surprising yang berikutnya Bapak Ibu, ya, kita punya kelebihan dan ini satu-satunya Bapak Ibu yang dimiliki. Saya rasa ini pertama di Indonesia, yaitu adalah konsep Green Belt. Green Belt konsep. Ini adalah Green Belt adalah area hijau yang ditata sangat indah, cukup besar, yang menghubungkan setiap fasilitas hunian dan moda transportasi. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah naik mobil lagi kemana-mana. Jadi Bapak Ibu tinggal naik sepeda di sini, tapi bisa aman, nggak di jalan raya. Bisa jalan menuju clubhouse, bisa jalan menuju terminal bus, bisa jalan menuju Grand TOD lewat Green Belt ini. Coba kita lihat yuk, posisi Green Belt-nya di mana. Nah, itu Bapak Ibu lihat ada taman yang luas itu, sepanjang itu. Ini juga tampilan Green Belt kita. Ya. Jadi nggak perlu jalan di jalan raya lagi, bahaya kan? Ada, apalagi anak-anak kita naik sepeda. Nah, kalau naik sepeda, jalan, main-main, semuanya di Green Belt ini. Next, pertama dan satu-satunya ya di Indonesia, dan ini sangat costly loh Bapak Ibu. Ya, untuk membuat Green Belt ini KDB kita nih termakan cukup banyak. Next, ya, kita lihat posisi Green Belt-nya. Dan ini merupakan paru-paru, ya, paru-paru dari Kota Podomoro. Nah, Bapak Ibu lihat yang di grafik kuning itu, ya, itu merupakan area hijau Green Belt yang menghubungkan dari ujung, dari utara ke selatan, ya, dan diakhiri dengan danau, ya. Jadi Bapak Ibu mau ke danau tinggal jalan di Green Belt pagi-pagi, olahraga, ya, bersama keluarga, ya. Jadi enggak rumah semuanya, enggak, ya. Perumahan sekarang kan kalau mentang-mentang RS, ya, mungkin ya rumah menengah bawah, semuanya rumah, ya, tamannya juga seadanya, ya, gerbang saja. Tapi kita akan masukkan di situ sebuah kawasan hijau dari atas sampai bawah, ya, dan diakhiri dengan taman, dengan danau, ya. Kita ada danau, ya, ketinggian kita sekitar 50 sampai mungkin 80 meter di atas permukaan laut, cukup tinggi. Next, ya.
Nah, ini juga international landscape kita nggak buat sendiri, kita nggak buat main-main standar saja, tapi karena pengalaman kita Bapak Ibu sudah membuat hotel bintang 5 ya, seperti Pullman Ciawi, Sofitel Bali, semuanya kita canangkan, kita buat dikerjakan oleh landscape internasional ya, berskala internasional. Nah, ini gambar yang Bapak Ibu lihat, ini bukan kita ambil comot-comot dari website atau dari internet, bukan, tapi ini merupakan 3D animasi sebenar-benarnya ya, dari kawasan nanti pusat CBD kita ya. Ini international landscape kita, yaitu Palmscape dari Singapura ya. Nah, Palmscape yang merancang Central Park ya, yang merancang juga Borneo Bay di Balikpapan ya, taman-taman di Himala Hills ya, semuanya sangat indah. Next. Ya, jadi ini merupakan, nah ini lake yang tadi di bawah ya, ini merupakan real gambar. Selama saya 16 tahun ya mengabdi untuk Agung Podomoro, yang saya lihat Bapak Ibu, saya selalu buat gambar di awal, tapi gambar terakhirnya itu, gambar real di lapangan, selalu akhirnya lebih indah. Saya harapkan yang ini juga terjadi demikian ya. Jadi breathable common green space. Jadi untuk di daerah Tenjo ini bukan sekedar rumah murah biasa Bapak Ibu, tapi rumah murah, rumah menengah, tapi daerahnya daerah bintang 5 ya, daerahnya bisa bernafas dengan luar biasa. Kita nggak padetin, kita buka itu ruang hijau sebesar-besarnya untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan mereka yang tinggal ya. This is the real 3D animation, 3D perspektif ya, untuk daerah sekitar danau ya. Bisa berjalan-jalan sore dengan keluarga ya, ada water activities juga. Nah, berikut juga clubhouse-nya ya. Jadi rumah-rumah ini juga nanti ada clubhouse-nya Bapak Ibu. Clubhouse kita juga nggak sembarangan ya. Jadi clubhouse kita itu nanti ada private cinema ya, ada nanti permainan yang modern lah buat anak-anak milenial kita ya. Ini saya harap nih mungkin Bapak Ibu agent di sini terlebih dulu ngambil juga nih Bapak Ibu rumah-rumah di sini ya, jangan terlebih dulu konsumennya dulu, nanti Bapak Ibu juga sayang, nyesel ya. Kita kan sebagai penjual selalu tuh, ya kenapa nggak dari dulu saya beli 3 unit ya kan. Saya dari Agung Podomoro sampai sejauh ini saya sudah handle sekitar 7 project Bapak Ibu. Nah, selalu di akhir project saya nyesel sendiri, kenapa saya nggak ambil 2 unit, kenapa saya nggak ambil 3 unit ya, karena harganya itu sudah price up begitu cepat. Bukannya kita nggak mampu beli, tapi kita nggak rela belinya karena harganya sudah naik ya. Nah, mumpung saat ini ya, apalagi nanti dijelaskan lebih lanjut refundable. Next. Oke, saya rasa cukup. Saya untuk ke detailnya saya serahkan ke Pak Adi ya untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Pak Jaldi, terima kasih. Selamat siang Pak Sulihin, Bu Aan, selamat siang Pak Daniel, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, sebelum saya melanjutkan, nama saya dengan Adi, nanti ada bersama dengan rekan saya Chandra dan Keisha. Nah, kami mewakili tim marketing dari Kota Podomoro Tenjo, yang mana nantinya akan membantu dan mensupport dari Bapak Ibu teman-teman agent semua. Baik, akan saya lanjutkan, mungkin akan saya persingkat aja. Ya, ini yang Ibu lihat ini adalah gambaran secara keseluruhan dari fase 1 klaster rumah premium kita Bapak Ibu, yang mana ini total lahannya seluas 160 hektar. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini merupakan klaster yang posisinya di paling depan nih Bapak Ibu.
Dan ini merupakan klaster yang paling terbaik, yang paling bagus yang kita berikan, yang kita buka untuk pasar, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena klaster ini merupakan klaster yang menempel persis dengan Grand TOD kita dan menempel persis dengan bangunan-bangunan dan future development kita punya yang nantinya akan kita bangun. Ada mall-nya di sana, ada hotelnya, Masjid Tenjo-nya juga nanti akan kita bangun di sana, ada pasar modern juga, kemudian juga nanti kita rencanakan bangun high-rise di sana. Mungkin kita geser samping sedikit, kita juga ada fasos-fasumnya yang akan kita bangun, nanti ada rumah sakit, ada sekolah dan universitas, kemudian kita bikin juga ada clubhouse-nya juga, Bapak Ibu, dan area komersial lainnya. Nah, ini semua akan terhubung oleh, seperti yang tadi Pak Jaldi bilang, akan terhubung oleh green belt kita, Bapak Ibu. Jadi semua fasilitas, semua area residensial, semua area fasilitas, komersial area, itu semua terkonek, terintegrasi oleh green belt, Bapak Ibu. Nah, selain kita mengeluarkan klaster premium yang persis menempel dengan TOD, nantinya kita juga akan membuka klaster rumah premium yang menghadap ke danau, Bapak Ibu bisa lihat gitu. Oke. Dan untuk pembangunan kota Podomoro Tenjo ini akan sudah dimulai di tahun ini, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran dari master plan secara keseluruhan proyek kota Podomoro Tenjo, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau yang di highlight warna kuning itu merupakan fase 1 kita, yaitu fase klaster rumah premium kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sisi yang menghadap ke utaranya, itu akan kita bangun Grand TOD, Bapak Ibu. Nah, selain kita bangun Grand TOD, kita juga nanti akan membangun flyover, Bapak Ibu, yang akan terintegrasi oleh Tol Serpong Balaraja fase kedua, Bapak Ibu, yaitu Legok Tiga Raksa. Nah, nanti exit Jambe-nya akan masuk persis ke kawasan kota Podomoro Tenjo, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sisi sebelah timurnya itu nanti akan ada stasiun Tenjo, Bu. Nah, sisi sebelah baratnya itu stasiun Tiga Raksa. Nah, Bapak Ibu, selain kita membuka fase rumah pertama yang klaster rumah premium, kita juga bekerja sama dengan program pemerintah, Bapak Ibu. Kita juga akan memasarkan secara bersamaan fase keduanya, Bapak Ibu, yaitu fase klaster rumah standarnya, Bapak Ibu. Nah, yang rencananya nanti kita akan pasarkan 8.000 unit, Bapak Ibu, bayangkan. Nah, tapi untuk awal akan kita buka di klaster 2B ya, 2B dengan luas lahan sebesar 40 hektar, Bapak Ibu. Oke, next. Bisa di next mungkin diangkat. Ya, nah ini adalah gambaran klaster pintu gerbang klaster rumah premium kita, Bapak Ibu. Nah, ini kita desain dengan sangat bagus ya, seperti di perumahan middle up ke atas ya, lengkap dengan security 24 jam, juga nanti ada CCTV-nya juga. Oke. Next. Nah, ini adalah gambar desain untuk rumah tipe premium kita, Bapak Ibu. Nah, ini didesain oleh konsultan landscape internasional yang kita pakai. Nah, ini modern office dengan sistem semi detached, yang mana di sekeliling area rumah tersebut itu adalah bisa dijadikan taman ya, banyak area hijaunya seperti itu. Dan juga kita memiliki konsep growing house, Bapak Ibu, konsep rumah tumbuh. Next. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat desainnya, nah ini sangat cantik sekali ya, sangat indah Bapak Ibu. Nah, ini untuk konsep growing house sendiri, ini memungkinkan sekali di pekarangan yang Bapak Ibu bisa lihat, ini besar sekali, ini bisa memungkinkan untuk diperbesar. Karena kenapa? Karena didukung juga oleh floor to ceilingnya yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kita juga menggunakan teknologi eco greenhouse, Bapak Ibu, untuk rumahnya. Jadi, untuk sirkulasi udaranya juga kita sudah perhitungkan, Bapak Ibu ya. Jadi, walaupun ini rumahnya juga masih adem nih, Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga menggunakan solar harvest, Bapak Ibu.
Nah, ini untuk pencahayaannya. Kemudian juga untuk tamannya juga lebih luas. Jadi ini untuk mendukung untuk kehidupan yang lebih sehat nih Bapak Ibu. Oke, next. Ya, next. Ya, nah yang Bapak Ibu lihat ini adalah gambar desain untuk tipe rumah standar kita Bapak Ibu. Nah ini yang ukuran yang paling terkecil kita, di mana ini tipe 2760 Bapak Ibu. Dengan luas bangunan 27, ya luas tanah 60, ini lebarnya 6, panjangnya 10 meter Bapak Ibu. Nah ini tipe 2 kamar ya Bapak Ibu, dengan kamar mandinya 1, ada dapurnya juga. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada carportnya. Jadi bukan pedestrian ya Bapak Ibu, itu adalah carport, memang tidak dicor secara full ya Bapak Ibu. Nah ini gambar desainnya Bapak Ibu, ini juga sudah cukup lumayan bagus, yang mana desain dari rumah ini juga memungkinkan nanti untuk ditingkatkan menjadi 2 lantai, seperti itu. Oke, ini adalah tipe untuk rumah standar kita yang kedua Bapak Ibu, mohon maaf ya untuk sinyalnya. Ya ini untuk luas bangunan 36 dengan luas tanah 72, lebarnya 6, panjangnya 12 meter Bapak Ibu. Bedanya apa? Bedanya ini 2 kamar dengan kamar yang lebih besar ukurannya Bapak Ibu, bisa terlihat ya, di kamar utamanya itu lebih besar. Kemudian untuk dapurnya itu posisinya ada di dalam Bapak Ibu. Nah untuk tampilan desain rumahnya ada sedikit perbedaan di warnanya saja gitu. Oke, next. Ya, nah yang Bapak Ibu lihat ini adalah gambar tipe rumah premium kita Bapak Ibu, dengan tipe 40160, luas bangunan 40, untuk luas tanahnya 8 kali 20 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa lihat itu untuk carportnya sudah di full ya, sudah dicor full, bisa masuk mobil ya. Kemudian area tamannya yang luas dengan floor to ceilingnya juga yang tinggi. Nah Bapak Ibu bisa lihat kita ada area tanahnya, jadi setiap rumah ini tidak menempel Bapak Ibu, ada social distance-nya. Nah, jadi untuk hidup yang lebih sehat ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Next. Ya, nah ini untuk tipe rumah premium kita yang paling besar Bapak Ibu. Ini tipe 52160, bangunannya 52, untuk tanahnya 8 kali 20. Nah, ini adalah tipe 3 kamar Bapak Ibu. Nah, jadi dia kamarnya ada tambahan di sebelah kiri belakang ya, seperti itu. Dan dengan tampilan desainnya agak sedikit berbeda nih. Oke, next. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya Bapak Ibu, kenapa sih kita memilih Kota Podomoro Tenjo. Nah, yang pertama adalah misi kita Bapak Ibu. Misi kita itu untuk menjadikan kota satelit yang baru Bapak Ibu, dan akan menjadi Serpong yang baru Bapak Ibu. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kita memiliki akses yang terbaik Bapak Ibu, yaitu pertama kita akan bangun Tol Serpong Balaraja sampai ke fase kedua dan fase ketiga nanti Bapak Ibu. Kemudian kita juga memiliki Grand TOD yang akan kita bangun Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai area hijau yang terkoneksi dengan Greenbelt tadi Bapak Ibu. Konsep pertama mungkin di Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kita mempunyai infrastruktur kota pintar Bapak Ibu. Jadi kita punya infrastruktur semua sudah underground, bawah tanah semua Bapak Ibu. Untuk kabel listriknya ya, untuk high speed internetnya juga kita siapkan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, landscape-nya Bapak Ibu. Landscape-nya jelas sekali, nanti tadi yang Bapak Ibu sudah lihat, untuk gambar-gambarnya itu akan kita bikin seperti itu Bu. Real seperti itu, karena kita menggunakan konsultan landscape internasional. Kemudian yang ketujuh, jaminan investasi pasti naik Bapak Ibu, pasti. Karena kenapa? Karena kita tawarkan dengan harga yang sangat-sangat affordable Bapak Ibu. Oke, yang kedelapan, konsep kita adalah konsep growing house, konsep rumah tumbuh Bapak Ibu. Jadi kita investasi tanah besar dan kita bisa perbesar nanti untuk bangunannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita mempunyai clubhouse dengan fasilitas yang lengkap Bapak Ibu. Ada kolam renangnya, ya, kemudian ada children playground-nya dan lain-lain, seperti itu. Oke, next. Nah, the time is now Bapak Ibu. Nah, ini nih Bapak Ibu, kapan lagi nih Bapak Ibu Podomoro mengeluarkan satu produk ya, mass produk pula ya, dengan harga yang sangat-sangat affordable Bapak Ibu.
harga kita starting 200 juta dengan desain dan konsep yang sedemikian rupa yang begitu luar biasa yang Pak Ali sudah paparkan tadi, ya, kita menggunakan akses Serpong Baraja, dan yang kedua kita bangun Grand Station, Grand TOD-nya, dan juga ada Green Belt-nya, Bapak Ibu. Oke, range harganya ya Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk Kota Podomoro Tenjo, untuk yang rumah tipe standar ya Bapak Ibu, untuk ukuran yang 2760 itu diestimasi harga ya Bapak Ibu di harga 180 sampai 220 juta Bapak Ibu. Ya tentu aja kalau yang 180 juta itu ya cara pembayaran tunai keras ya Bapak Ibu. Selain kita tunai keras, cara bayar kita juga mempunyai kontan bertahap. Ini ke developer ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga juga kita bekerja sama dengan bank untuk pembiayaannya. Jadi bisa KPR juga Bapak Ibu. Ada KPR BTN yang sudah kerjasama dengan kita, nanti juga BNI, Mandiri, dan seterusnya nanti akan kita buka seluas-luasnya untuk kerjasamanya. Nah, kemudian untuk yang tipe standar kedua Bapak Ibu, tipe 3672, estimasi harga dimulai 220 sampai 270 juta. Kemudian untuk yang klaster premiumnya itu di luas bangunan 4119 itu di range estimasi 460 sampai 550 juta. Nah, kemudian yang berikutnya tipe 4140 itu di 510 sampai dengan 600 juta. Kemudian yang 4160 estimasi di 550 sampai dengan 660 juta, tipe 52160 itu di 610 sampai 730. Nah, yang terakhir untuk di tipe 52 dan 176 kita buka di range harga 650 sampai 770 juta, Bapak Ibu. Nah, dan untuk NUP-nya nih Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi kita ada dua produk Bapak Ibu dengan NUP yang masing-masing Bapak Ibu. Jadi mungkin ke konsumennya nanti bisa di make sure lagi, jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Untuk yang NUP tipe rumah standar itu kita 2 juta nilainya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang tipe rumah premium itu NUP-nya adalah 5 juta ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, yang rumah standar 2 juta, yang rumah premium itu 5 juta. Dan dua-duanya kita sistemnya refundable, Bapak Ibu. Oke, baik, demikian. Mungkin untuk dari saya sekian dulu.